Halo, selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang IPS yang ada di tema 4 subtema ke-1. Jangan lupa untuk menyaksikan video ini sampai akhir, agar kalian dapat memahami dan mengerti materi ini dengan baik. Yuk, kita mulai saja videonya. Yang pertama adalah jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Terdapat berbagai macam tempat tinggal masyarakat Indonesia, misalnya dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Setiap tempat tinggal memiliki sumber daya alam dan kondisi berbeda-beda. Hal ini mempengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah jenis pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki suhu yang sejuk. Masyarakat yang tinggal di dataran tinggi biasanya bekerja sebagai peternak, pedagang, dan pekebun tanaman perkebunan. Contoh tanaman yang tanam di dataran tinggi antara lain teh, sayur-sayuran, buah-buahan. Nah, jika kalian pernah pergi ke daerah dataran tinggi, tentunya banyak terlihat di sisi kiri atau sisi kanan jalan ada tanaman teh, lalu banyak yang menjual sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sangat banyak sekali. Contoh daerah dataran tinggi di Indonesia yaitu dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Ijen. Yang kedua adalah jenis pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah biasanya memiliki tanah yang subur dan landai. Oleh karena itu, dataran rendah cocok dimanfaatkan sebagai tempat bertani. Banyak masyarakat di dataran rendah bekerja sebagai petani tanaman padi, kelapa, tebu, dan lain sebagainya. Ada juga yang bekerja sebagai peternak dan pedagang. Yang bekerja di pasar juga ada. Lalu yang bekerja mengantarkan hasil-hasil tanaman dari petani ke pasar juga ada. Yang ketiga adalah jenis pekerjaan di pantai. Pantai merupakan bagian dari dataran rendah yang berbatasan langsung dengan laut. Sebagian dataran di pantai ditutupi oleh pasir. Namun ada juga dataran di pantai yang banyak batuan-batuan karangnya. Umumnya, masyarakat yang tinggal di pantai bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan penambak ikan. Selain itu, penduduk daerah pantai juga ada yang bekerja sebagai pembuat cenderamata, petani kelapa, pemandu wisata, dan pedagang. Inilah mengapa jika kalian pergi ke pantai, banyak sekali ditemukan penjual cenderamata, pemandu wisata, dan pedagang-pedagang yang banyak di pinggir-pinggir jalan menuju ke pantai. Kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup, manusia harus melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan suatu aktivitas atau usaha yang dilakukan manusia mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Setiap tindakan yang melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi atau layanan. Jadi, setiap kegiatan ekonomi itu pasti akan melibatkan produksi, distribusi, dan konsumsi. Itu akan kita bahas lebih dalam di subtema kedua. Kegiatan tersebut antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan atau berkaitan. Apabila salah satu ada masalah, maka kegiatan tersebut akan berpengaruh dan tidak lancar. Kegiatan ekonomi ada di semua tingkatan masyarakat. Setiap kegiatan melibatkan uang atau pertukaran produk atau layanan juga disebut sebagai kegiatan ekonomi.
Tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi umat manusia. Setiap lingkungan memiliki jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang berbeda-beda. Misalnya di perkotaan dan pedesaan. Di lingkungan perkotaan, biasanya banyak perkantoran, mal, dan pertokoan. Sementara di pedesaan banyak terdapat lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Oleh karena itu, di perkotaan banyak yang bekerja sebagai karyawan kantor, satpam, penjaga toko, pemilik toko, dan lain sebagainya. Sedangkan di pedesaan banyak yang bekerja sebagai petani, pemilik lahan pertanian, distributor pertanian, peternak, penjual pakan ternak, dan pegawai pabrik. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga dapat membantu kalian dalam memahami dan mengerti materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Kita akan berjumpa kembali pada pembelajaran berikutnya yang akan membahas tentang IPS yang ada tema 4, subtema kedua. Tetap jaga kesehatan, rajinlah berolahraga, dan kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.